Para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada dan apapun yang sedang Anda lakukan saat ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati Anda. Kita berjumpa kembali dalam sebuah program, yaitu Katekisasi bersama dengan kami, sebuah program yang diselenggarakan oleh Reform Broadcasting Ministry atau RBM, yakni sebuah divisi pelayanan audiovisual yang dikerjakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia atau STTRI yang berlokasi di Jakarta Selatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau Anda ingin mengenal lebih lanjut mengenai Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia, Anda bisa mengunjungi website kami di www.reformedindonesia.ac.id www.reformedindonesia.ac.id atau Anda bisa langsung menghubungi kami via telepon di nomor 021 799 0357 021 799 0357. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melanjutkan bahasan kita dari Katekismus Heidelberg pada nomor pertanyaan dan jawaban nomor 120. Dalam sesi sebelumnya kita sempat membahas nomor 120 ini, namun saat ini kita akan memperdalam lagi dan mengkaitkannya dengan nomor 121. Nah, pertanyaan dan jawaban Katekismus Heidelberg nomor 120 berbunyi demikian. Mengapa Kristus memerintahkan kita menyapa Allah Bapa kami? Nah, kemudian jawaban dari katekismus adalah sebagai berikut. Supaya pada saat kita mulai berdoa, di dalam hati kita segera Dia bangkitkan rasa takut, rasa kagum, dan percaya kepada Allah. Jadi ada dua rasa, dua affection di sini, sebuah perasaan, yaitu rasa takut dan kagum, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan awe, ya, A-W-E, awe, satu kekaguman, dan juga trust, percaya kepada Allah. Nah, sebagaimana seorang anak kecil kagum kepada bapaknya dan juga takut pada saat yang sama, serta dengan penuh hormat dan percaya. Nah, rasa takut dan percaya ini menjadi dasar doa kita. Menjadi dasar doa kita. Artinya memberikan kepada kita satu pengertian tentang bagaimana kita harus menghadap Tuhan. Apakah kita menghadap Tuhan dan memperlakukan Dia sebagai bos, seperti kita memperlakukan bos atau manusia biasa? Atau kita memperlakukan Dia sebagai mesin yang impersonal seperti mesin ATM, kita minta apapun, kita mendapatkan apapun yang kita mau? Atau kita memperlakukan Dia sebagai pribadi yang bisa kita manipulasi? Kita mengucapkan hal-hal yang baik, kemudian Dia akan memenuhi keinginan kita? Atau seperti apa? Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita, khususnya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita perlu melihat Dia sebagai Bapa kita, Bapa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Dan Allah itu menjadi Bapa kita karena kita sudah berada dalam Kristus. Karena kasih-Nya yang besar telah mengutus anak-Nya yang tunggal, supaya saudara dan saya bisa mendapatkan hidup yang kekal, artinya mempunyai relasi mulai sekarang sampai dalam kekekalan dengan Allah yang juga adalah Bapa kita. Kita diangkat menjadi anak, kita diberikan spirit of adoption, Roh Kudus yang memperanakkan, melahirbarukan kita dalam keluarga Allah. Dan oleh karena itu, saudaraku, kita harus datang menghampiri Dia sebagai Allah yang juga Bapa kita. Bapa yang sangat mengasihi, Bapa yang mengetahui apa yang akan kita minta sebelum kita memintanya,
Bapa yang jauh melampaui pribadi manapun di muka bumi ini, yang mengerti apa yang betul-betul kita butuhkan dan yang terbaik, serta apa yang kita tidak butuhkan dan apa yang bisa membahayakan hidup kita, baik hidup secara jasmani maupun secara rohani. Nah, saudaraku, Allah adalah Bapa kita, artinya kita menyadari bahwa Dia jauh lebih besar dari kita. Dia melampaui kita, dan Dia adalah Allah yang sejati yang diperkenalkan oleh Kristus di dalam Alkitab. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini Katekismus Heidelberg memberikan satu balance, satu keseimbangan. Itu selain melihat Dia sebagai Bapa, ya, mempunyai perasaan yang subjektif, takut, hormat. Namun Katekismus juga memberikan keseimbangannya, yaitu memberikan landasan yang objektif. Selain perasaan yang subjektif dari kita ketika menghadapi Allah, datang ke hadirat Tuhan, kita harus menguji yang subjektif itu di dalam landasan yang objektif. Yaitu dikatakan oleh Katekismus di sini, yaitu bahwa kita harus datang kepada Dia dengan iman yang sungguh-sungguh. Ya. Iman yang sungguh-sungguh. Iman yang berasal dari Kristus. Iman yang diberikan kepada kita melalui firman Tuhan. Nah, sehingga dengan demikian, saudaraku, iman di sini mempunyai landasan yang kuat. Iman bukan sebagai hasil dari imajinasi manusia. Iman bukan sebagai hasil dari rekayasa pikiran kita tentang siapa Allah, tetapi iman yang berlandaskan kepada Kristus dan yang menyatakan dirinya melalui firman Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa kepada-Nya, ketika kita menghadap dalam hadirat-Nya, saudaraku, kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang terus-menerus menabur keraguan, terus-menerus menabur kesesatan dan kekhawatiran. Nah, saudaraku, di sini kita dituntun oleh firman Tuhan melalui doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini untuk datang kepada Allah dengan sikap yang benar dan juga dengan satu perasaan yang terkontrol, teruji oleh firman Tuhan, dan dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa Allah pasti menjawab doa kita jikalau kita berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, saudaraku, penting sekali untuk kita terus-menerus mengingat tentang siapa Bapa kita, kepada siapa kita berdoa ketika kita berdoa kepada-Nya. Karena itu akan menjauhkan kita dari doa-doa yang menyesatkan, dari doa-doa yang sebenarnya hanya berisi wishful thinking dan bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, hanya harapan-harapan manusiawi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita memang berdoa sebagai manusia. Dan doa kita pastilah doa manusiawi, tetapi kita harus ingat bahwa ketika kita berdoa kepada Allah yang sejati, di sana kita mempunyai hubungan yang sudah berbeda. Kita bukan lagi hanya manusia yang berdosa yang sedang berdoa kepada Bapa yang suci, tetapi kita sebagai manusia yang berdosa yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah, diberinya kuasa di dalam Yesus Kristus, dan dianugerahkan Roh Kudus yang menuntun kita untuk tidak lagi berdoa menurut keinginan daging, seperti yang dilakukan oleh manusia-manusia berdosa yang lain. Tetapi kita berdoa menurut pimpinan Roh di dalam Kristus. Inilah sebabnya kita harus menyadari ya, bahwa ketika kita berdoa, kita tidak boleh berdoa seolah-olah seperti kita tidak mengenal Allah. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Nah, saudaraku, maka kita beranjak kepada frase yang kedua dari kalimat pertama doa Bapa kami, yaitu mengenai yang di surga. Mengapa kita perlu menambahkan predikat yang di surga ini? Nah, pertanyaan dan jawaban nomor 121 dari Katekismus Heidelberg membahas tentang hal ini. Di sana tertulis demikian, mengapa ditambahkan di sini kata yang di surga?
Maka jawab dari katekismus adalah demikian. Supaya kemuliaan Allah tidak kita bayangkan secara duniawi. Dan supaya segala kebutuhan tubuh dan jiwa hanya kita harapkan dari kemahakuasaannya saja. Nah, saudaraku, di sini kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk selalu menyadari bahwa Allah Bapa yang kita puji, sembah, dan kepada siapa kita berdoa adalah Allah yang bertahta di kerajaan surga. Artinya, Dia tidak sama dengan manusia di muka bumi. Manusia di muka bumi mempunyai keterbatasan. Baik itu keterbatasan waktu, keterbatasan penglihatan, keterbatasan kemampuan untuk menjawab yang kita minta, keterbatasan kesucian. Tidak ada satu orang pun suci dan kudus di muka bumi ini. Ada banyak orang baik, tetapi tidak banyak orang yang suci. Sehingga Allah harus kita pandang sebagai Allah yang tidak tercemar, Allah yang maha kuasa, yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kita, dan sanggup memenuhi apapun yang kita minta. Tetapi pada saat yang sama, Dia adalah Allah yang mempunyai kasih yang sempurna, Allah yang tidak pernah memberikan berkat-berkat sisa kepada kita, dan juga Dia adalah Allah yang kudus, yang suci, yang mulia adanya, sehingga Dia tidak mungkin akan memberikan kepada saudara dan saya, berlandaskan kasih-Nya yang luar biasa itu, hal-hal yang kita minta, yang sekiranya akan membahayakan jiwa maupun tubuh kita. Dia tidak akan memberikan sesuatu yang akan membuat kita semakin jatuh dan berkanjang di dalam dosa. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita ular ketika kita minta roti. Demikian pula Dia tidak akan memberikan ular ketika kita minta ular, saudaraku. Dia akan memberikan roti sekalipun bukan roti yang kita minta. Sekalipun pada saat yang sama kita belum bisa menghargai apa yang Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kita. Namun Allah sebagai Bapa yang baik, Bapa yang melampaui Bapa-Bapa manusia yang ada di muka bumi ini, Dia selalu memberikan yang terbaik, yang tersuci, yang tersempurna buat saudara dan saya. Sekalipun, sekali lagi, yang kita minta belum tentu Tuhan kabulkan. Karena Tuhan tahu, saudaraku, Tuhan memberikan hanya yang terbaik. Dan pada saat kita meminta, dikatakan oleh firman Tuhan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Artinya, saudaraku, bahwa ketika kita meminta, apapun yang kita minta, kita percaya bahwa Tuhan mengetahui lebih jauh daripada yang kita minta, saudaraku. Dia akan memberikan sesuatu yang melampaui yang kita pikirkan, dan bahkan Dia sudah mengetahuinya sebelum kita memintanya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan sudah mengetahuinya sebelum kita memintanya, itu artinya bahwa Allah sebenarnya juga sudah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saudara dan saya pernah meminta Allah untuk menolong kita, Allah sudah menyediakan pertolongan itu. Hanya saja Dia belum menyatakannya kepada kita. Dia belum membuka selaput dosa di dalam jiwa kita, saudaraku. Sehingga di dalam kurun waktu yang sedang berjalan ini, kita seringkali belum menyadari pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan sebenarnya. Nah, ketika Tuhan meminta kita untuk berdoa kepadanya, itu sebenarnya bukannya Tuhan bergantung kepada permintaan manusia, bergantung manusia meminta dulu baru aku menjawab. Tidak, saudaraku. Sebenarnya Tuhan sudah bekerja sebelumnya. Tuhan meminta kita berdoa supaya saudara dan saya masuk di dalam satu pengalaman doa yang indah bersama dengan Tuhan. Yaitu ketika Tuhan berespons terhadap permintaan kita. Tetapi respons Tuhan ini tidak boleh kita artikan bahwa Allah sebenarnya hanya bekerja ketika kita meminta. Nah, itu kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita sedang membatasi Dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, misalnya ketika seorang pemuda berdoa untuk mendapatkan jodoh yang tepat.
Sebenarnya Tuhan sedang bekerja, Tuhan sudah dan bahkan terus bekerja. Sebelum pemuda tersebut memintanya, yaitu Tuhan sudah melahirkan seseorang di belahan bumi yang lain, atau mungkin tetangganya, atau mungkin di sekolah yang lain, di kota yang lain, sudah mendidik dia sedemikian rupa, mempersiapkan dia untuk suatu saat ketika kita siap, ketika sang pemuda ini siap, saudaraku, Tuhan akan mempertemukan mereka. Semuanya ada dalam rencana Tuhan yang ajaib. Tetapi hanya ketika saudara dan saya berdoalah, kita menjadi semakin terbuka, semakin sensitif terhadap apa yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, kalau kita tidak berdoa, semua akan berjalan seperti biasa saja. Jadi sebenarnya saudaraku, perintah Allah untuk saudara dan saya berdoa, itu adalah sebuah privilege, sebuah hak istimewa untuk saudara dan saya bisa mempunyai relasi dengan Allah yang di surga. Sehingga kita itu bisa melihat kemuliaan Allah yang kita tidak bayangkan sebelumnya. Saudaraku, ini sebuah anugerah yang luar biasa, melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Dan inilah yang sebenarnya Allah sediakan bagi orang-orang yang tekun berdoa, orang-orang yang terus menjaga hatinya bersih di hadapan Tuhan, tidak menuntut Tuhan seperti kita menuntut seorang jongos untuk melakukan apapun yang kita minta sambil berkata, aku sudah berbuat ini untuk Tuhan, sekarang Tuhan harus berbuat sesuatu untuk saya. Saudaraku, itu bukanlah tindakan yang pas jikalau kita kenakan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita datang menghampiri kepada Allah sebagai Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang maha kasih, maha sempurna, maha suci, maha adil, dan maha peduli akan segala kebutuhan kita. Sehingga ketika kita berdoa, marilah kita meminta dengan hormat. Apapun yang saudara butuhkan, it's okay. Tetapi biarlah kita meniru seperti Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan kehendak-Ku. Karena Allah yang di surga, Dia melihat segala sesuatu lebih luas, lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Dia mengerti apa yang kita betul-betul butuhkan dan apa yang hanya sebenarnya cetusan dari kebutuhan sementara yang tidak esensial. Nah, saudaraku, ketika kita berdoa, marilah kita berdoa dengan rasa takut dan gentar, hormat. Pada saat yang sama, kita datang dengan percaya bahwa Allah mengasihi kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah pelajaran pada hari ini menjadi inspirasi buat saudara untuk membina hubungan dengan Allah melalui doa-doa Anda dengan lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, bersama dengan kami, Reform Broadcasting Ministry, RBM, yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia.